Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Badua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda, tentunya di edisi Minggu 18 April 2021. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke hadapan Anda. Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali jumpa kita kali ini sebagai upaya memecah kemacetan yang sering terjadi di kawasan Kayu Tanggi, tembus Perumnas Banjarmasin serta Jalan Handil Bakti Batola. Jembatan Alalak 1 secara resmi dibuka diawali dengan simulasi pengaturan arus lalu lintas. Sementara itu menurut Kasih Manajemen dan Rekayasa Jalan Dishub Kota Banjarmasin Febri Graha Utama, setiap harinya operasional jembatan Alalak 1 ini hanya dibuka pada pukul 7 hingga 9 WITA dan kemudian lagi pukul 16 sampai 18 WITA. Sebagai upaya memecah kemacetan yang sering terjadi di kawasan Kayu Tanggi, tembus Perumnas Banjarmasin, serta Jalan Handil Bakti Barito Kuala, akhirnya jembatan Alalak 1 atau jembatan lama kembali dibuka untuk pengendara yang diawali dengan simulasi pengaturan arus lalu lintas. Jembatan juga hanya bagi pengendara roda 2 dan roda 4, khusus angkutan penumpang, bukan angkutan barang. Sementara arus lalu lintas yang melintas juga hanya satu jalur dari kota Banjarmasin menuju Kabupaten Barito Kuala. Meski demikian, kondisi lalu lintas yang ada di kawasan tersebut terbilang lancar. Menurut Kasih Manajemen dan Rekayasa Jalan Dishub Kota Banjarmasin, Febri Graha Utama, setiap harinya operasional jembatan Alalak 1 ini hanya dibuka pada pukul 7 sampai 9 WITA dan kemudian lagi pukul 16 sampai 18 WITA. Kami dari Kota Banjarmasin dengan beberapa personil kita dan alat peraga kita dengan di backup Satlantas Polresta untuk menguji cobakan jembatan Alalak 1 ini di lapangan situasi lancar terkendali. Semoga untuk kedepannya dengan skema seperti ini nanti bisa arus lalu lintas yang selama ini terhambat atau padat atau macet di jembatan Alalak 2 atau jembatan terminal itu bisa teratasi. Ini dioperasionalkan pada saat jam sibuk, yaitu jam 7 pagi sampai jam 9 dan jam 16 sampai jam 18. Nah, itu adalah jam-jam sibuk di Kota Banjarmasin. Sementara itu, Wakasat Lantas Polresta Banjarmasin, AKPR Joko Setiawan, menjelaskan guna memastikan kendaraan yang lewat jembatan Alalak 1 hanya sesuai yang ketentuan, maka petugas gabungan akan standby menjaga di lokasi tersebut. Tahan atau gimana mungkin oleh petugas nanti? Ya pertama kalau ada sopir truk ya bukan kita henti, kita berhentikan, kita sampaikan ya dengan kebijakan ini sosialisasi ini kan tadi saya sudah melaksanakan sedikit, mungkin saya mau mengumpulkan rekan-rekan sopir truk gitu, sosialisasi tentang kelayakan atau mungkin kondisi jalan yang dilintasi, bukan untuk truk yang bermuatan apalagi sampai 6 ton, 10 ton. Tim Liputan Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, guna terciptanya situasi kondusif, Kasubdit Politik Dit Intelkam Polda Kalsel menggelar silaturahmi bersama FKUB Kalimantan Selatan jelang pemilihan suara ulang di Kalsel. Sementara itu, Ketua FKUB Kalsel Mirhan menjelaskan, PSU ini adalah salah satu cara menegakkan demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat harus menaati aturan yang ada sehingga tercipta suasana yang rukun dan damai. Guna terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif jelang pemilihan suara ulang, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalsel, serta wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, Kasubdit Politik Dit Entelkam Polda Kalsel menggelar silaturahmi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Selatan. Kegiatan ini dibuka langsung AKBP Asep Hidayat. Menurut Asep, melalui momentum ini diharapkan mampu menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif jelang pelaksanaan pemilihan suara ulang di Kalimantan Selatan sesuai amanah Mahkamah Konstitusi. Kami akan menyelenggarakan bersilaturahmi dengan FKUB ya,
mana FKUB merupakan wadah dari perwakilan masing-masing agama dengan maksud ya, dengan semangat netralitas kami Polda Kalimantan Selatan dalam hal ini kami dari Subdit Politik Direktorat Intel kami ini menghendaki terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang pelaksanaan pasca PSU. Terkait situasi perpolitikan saat ini yang banyak postingan mengarah ke unsur SARA, hal itu menurutnya sudah ditindaklanjuti sesuai hukum. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar menyikapinya dengan bijak dan tak perlu ikut memprovokasi hingga membuat situasi semakin tidak kondusif. Tunggu saja kalau memang ternyata itu merupakan suatu pelanggaran atau tindak pidana yang bisa diproses secara hukum, maka masyarakat cukup mengamati, ya, melihat hasil pelaksanaan penegakan hukum seperti itu. Tidak perlu lagi ditambahi dengan kegiatan-kegiatan lain yang akan merugikan kita semua. Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kalsel Birhan menjelaskan, PSU ini adalah salah satu cara menegakkan demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat harus menaati aturan yang ada agar tercipta suasana yang rukun dan damai. Kami harap bahwa kita di Provinsi Kalimantan Selatan ini dalam PSU nanti dan sebelumnya, ya, sebelum PSU itu mari kita taati aturan-aturan yang ada. Nah, sehingga kita ya berdemokrasi yang santun. Dan kita berharap bahwa di Kalimantan Selatan ini selalu rukun, aman, damai. Nah, itulah pentingnya kami hari ini berkumpul di sini. Forum silaturahmi yang digelar di satu hotel di Banjarmasin tersebut ditutup dengan deklarasi berupa ajakan kepada masyarakat yang berada di wilayah PSU untuk tetap menghormati dan menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi demi terciptanya situasi yang kondusif. Seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya wilayah yang melaksanakan PSU agar Mohail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, 145 pedagang mengikuti gelar Pasar Wadai Ramadan yang difasilitasi secara daring oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin dalam masa pandemi ini. Sementara itu, meski tidak tatap muka, ternyata omset para pedagang Pasar Wadai Ramadan daring malah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat ada PSBB. Sebanyak 145 pedagang mengikuti gelar Pasar Wadai Ramadan yang dilaksanakan dan difasilitasi secara daring oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Banjarmasin dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana diketahui, pada masa pandemi COVID-19 belum berakhir ini, pemerintah kota tidak menggelar Pasar Wadai Ramadan secara langsung, namun kembali secara daring. Dan untuk tahun ini, kali keduanya pihaknya mengadakan Pasar Wadai Ramadan tidak secara fisik, tapi virtual melalui media Instagram. Ini disampaikan Ihsan El-Haq, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin saat berada di gedung DPRD Kota Banjarmasin. Secara fisik, tapi secara virtual kita adakan, itu melalui media Instagram, silakan aja nanti diakses Instagram Dinas Kebudayaan Pariwisata ya, Pasar Wadai online ya. Dan tahun ini pesertanya ada 145 pedagang. Nah, jadi pembeliannya nanti itu langsung dengan pedagang dengan pembeli, nanti apakah diambil sendiri atau di ojekkan atau apa kayak gitu. Tapi kita menyediakan fasilitasnya. Nah, jadi kita foto, kita video, dan itu kepada para pedagang itu tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, jadi kita hanya membantu mereka berjualan. Menurutnya, Pasar Wadai Ramadan 1442 Hijriah ini bisa diakses melalui laman Instagram Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Pasar Wadai Ramadan Online. Murtasiah, Banjar TV.
Sementara itu, 145 pedagang yang ikut Pasar Wadai Ramadan secara daring di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin dan launching Pasar Wadai Ramadan secara daring sudah dilakukan pejabat Wali Kota Banjarmasin, Ahmad Fidayan, pada Senin lalu. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, kondisi ini mau tidak mau harus diterima untuk bisa menyesuaikan saat pandemi COVID-19. Karena semua harus mentaati protokol kesehatan demi keselamatan diri dan keluarga. Meski demikian, Iksan mengatakan Pasar Wadai Ramadan secara daring bukan berarti membuat kondisi perdagangan memburuk. Namun dari contoh tahun sebelumnya malah omsetnya naik. Saat Pasar Wadai Ramadan pada tahun 2019 tidak masa pandemi COVID-19, omset total selama sebulan semua pedagang sekitar 900 juta, namun saat terjadi pandemi COVID-19, di mana Pasar Wadai Ramadan pada 2020 harus difasilitasi melalui daring. Omsetnya naik bahkan hampir 3 kali lipat. Tapi sebenarnya kalau melihat dari omset penjualan tahun 2020 tadi, sebenarnya cukup besar, malah 3 kali lipat daripada penjualan di tahun 2019. Nah, tahun 2019 itu mereka omsetnya itu sekitar 900 juta, semua pedagang itu 900 juta selama 1 bulan. Nah, kemudian kita fasilitasi melalui online. Nah, omset mereka itu malah meningkat menjadi 2,7 miliar, 3 kali lipat. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, bulan Ramadan tahun ini penjualan kurma meningkat hingga 20% dibandingkan tahun sebelumnya yang justru sangat sepi pembeli akibat pemberlakuan PSBB dan pandemi COVID-19 yang sangat dibatasi. Sementara itu, penjual kurma Adit berharap kondisi ini terus membaik dan peningkatan penjualan semakin meningkat. Pada tahun ini, Adit juga berharap pandemi segera berlalu agar di tahun-tahun mendatang suasana Ramadan tanpa pandemi bisa dirasakan, sehingga penjualan semakin ramai. Bulan Ramadan memang identik dengan kurma. Buah yang satu ini sepertinya wajib disuguhkan ketika berbuka puasa. Di hari ketiga memasuki bulan Ramadan, saat menengok penjualan kurma di kawasan Sudi Mampir Banjarmasin, sempat singgah ke Istana Kurma Abu Dhabi. Adit, anak dari pemilik toko Abu Dhabi, menyatakan kepada Banjar TV, memasuki bulan Ramadan saat ini, penjualan kurma sudah mulai meningkat sekitar 20% jika dibandingkan bulan Ramadan tahun lalu yang masih dalam suasana COVID dan sangat sepi pembeli. Adapun jenis kurma yang paling diminati yakni kurma Barari dan Sukari. Barari harganya berkisar 50.000 per kotak dan kurma Sukari 80.000 per kilo. Alhamdulillah kalau untuk penjualan kurma dibandingkan tahun kemarin, alhamdulillah ada sedikit lah istilahnya Peningkatannya Pak? peningkatan ya, mungkin masyarakat sudah mulai lebih berani kan istilahnya. Kira-kira peningkatan sedikit itu berapa persen Pak kalau dipersenkan? Sekitar 20% lah mungkin. Sudah ramai lah. Kalau tahun kemarin berapa? Pasti sepi lah Pak ya? Tahun kemarin ya dibanding tahun sebelumnya lagi kan lebih sepi ya malah. Karena masuk pandemi ya Pak. Pas kemarin itu kan bertepatan dengan PSB juga PSB, kan. Jam tutup kita juga dipercepat kemarin itu kan dibatasi jam bukanya nggak sampai kayak biasa. Ini Pak jenis kurma yang paling disukai dan diminati kurma jenis apa nih Pak? Kalau jenis kurma yang favorit masih kurma Sukari. Sukari ya Pak ya? Nah, Sukari. Kemudian ada juga Barari. Barari lah. Oke, itu berapa kisaran harganya Pak? Kalau Barari sekitar 50-an per kotaknya. Kalau Sukari sekitar 80-an sekilonya per kilo. Per kilo Pak ya. Adit berharap kondisi ini terus membaik dan penjualan semakin meningkat. Pada tahun ini Adit juga berharap pandemi segera berlalu agar di tahun-tahun mendatang suasana Ramadan tanpa pandemi bisa dirasakan sehingga penjualan semakin ramai. Rizali Afandi, Banjar TV. Usai jeda kami hadirkan Dinkes Kota Banjarmasin minta tiap masjid dan musola bentuk Satgas COVID-19. Tetaplah bersama kami.